perkenalkan, yang pertama itu saya Adinda Kudia Morgan, yang berkenan. Saya Aisyah Nurhadi dengan BP 227. Saya Anissa Tini dengan BP 253. Saya Nina Syaputri dengan BP 1029. Saya Cynthia Putri Akis dengan BP 3017. Di sini kami akan menjelaskan tentang meningkatnya kasus depresi dan kecemasan di era modern. Selamat menyaksikan. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia kita mengalami perubahan yang sangat besar, terutama dalam aspek kehidupan. Teknologi sangat berkembang pesat, informasi mudah didapat di mana saja, dan juga dunia semakin terhubung. Namun, ada satu fenomena yang tidak bisa kita abaikan, yaitu meningkatnya kasus depresi dan kecemasan di seluruh dunia, terutama di kalangan generasi muda. Menurut data dari WHO, lebih dari 300 juta orang di seluruh dunia menderita depresi. Kasus kecemasan juga meningkat secara signifikan, terutama sejak awal pandemi COVID-19. Bahkan Kementerian Kesehatan mencatat bahwa di Indonesia sendiri, angka ini juga terus bertambah. Dan apa yang menyebabkan peningkatan ini bertambah? Banyak ahli kesehatan mental menunjukkan berbagai faktor dari peningkatan tersebut. Yang pertama yaitu mulai dari tekanan hidup yang semakin tinggi, ketidakpastian ekonomi, isolasi sosial, dan pemikiran yang banyak. Nah, yang selanjutnya itu ada beberapa faktor yang menjadi pemicu meningkatnya angka depresi dan kecemasan di era modern saat ini. Yang pertama itu adanya tekanan sosial dan media sosial. Di mana media sosial ini menuntut kita untuk menjadi sempurna. Jadi banyak orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain. Padahal itu adalah bagian yang baik dilakukan oleh orang lain. Jadi timbul rasa tidak puas, rendah diri, dan juga kecemasan sosial. Yang kedua itu adanya tekanan ekonomi dan karir. Di mana di dunia yang kompetitif ini banyak orang yang terjebak dalam perlombaan kesuksesan tanpa akhir. Jadi banyak beban pekerjaan yang tinggi, biaya hidup yang tinggi, dan juga ketidakpastian ekonomi yang membuat orang tersebut cemas akan masa depannya. Kemudian yang ketiga itu ada juga faktor pandemi waktu itu, kayak isolasi mandiri, jadi orang banyak juga yang di-PHK dari pekerjaannya, dan juga adanya ketakutan akan kesehatan. Itulah yang menyebabkan terjadinya kecemasan dan depresi di era modern saat ini. Apa sih dampak yang dirasakan? Depresi dan kecemasan tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental, tetapi juga memiliki dampak luas pada kehidupan sehari-hari. Mereka yang menderita seringkali kesulitan untuk berkonsentrasi, tidur, atau bahkan menjalankan aktivitas sehari-hari. Hubungan sosial dan kinerja di tempat kerja atau sekolah juga bisa terganggu. Tanpa penanganan yang tepat, kondisi ini dapat berujung pada gangguan yang lebih serius. Bahkan, keinginan untuk mengakhiri hidup juga akan terjadi. Nah teman-teman, selanjutnya ini ada upaya penanggulangan dan juga harapan. Meski angka kasus terus meningkat, ada kesempatan kita untuk pulih. Banyak negara sekarang yang mulai meningkatkan keperhatian terhadap kesehatan mental, yaitu Indonesia. Dan dimana sekarang konseling dan juga terapi sudah mulai bisa diakses, dan stigma terhadap kesehatan mental mulai berkurang. Nah teman-teman, ada beberapa cara untuk mengatasi kesehatan mental ini ataupun juga kecemasan. Antara lain yang pertama, yaitu berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental, contohnya seperti psikolog atau psikiater. Yang kedua, yaitu mencari dukungan seperti teman dan juga keluarga. Kita bisa saja bercerita atau berkeluh kesah kepada teman dan juga keluarga kita. Selanjutnya yaitu melakukan kegiatan yang mendukung kesehatan mental seperti olahraga, meditasi ataupun hobi yang kita senangi. Dan terakhir yaitu mengurangi penggunaan media sosial, dan lebih baik kita berinteraksi secara langsung dengan orang-orang sekitar kita. Depresi dan kecemasan adalah suatu hal yang serius. Namun, hal tersebut bukanlah akhir dari segalanya. Dengan memiliki kesadaran yang tinggi dan juga mendapatkan dukungan yang tepat, maka kita pasti akan bisa untuk membantu diri sendiri dan juga orang lain dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Ingatlah, tidak ada yang salah ketika kita meminta bantuan kepada orang lain, karena kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita, yang mana benar-benar harus dijaga dengan baik. Jika kamu ataupun seseorang yang kamu kenal sedang mengalami masalah dalam kesehatan mental ini,
Maka, jangan ragu untuk mencari bantuan kepada orang lain karena kesehatan mental ini merupakan prioritas untuk kita semua. Dan ingatlah satu hal ini, bahwasannya kesehatan mental bukanlah sebuah kelemahan, tetapi merupakan sebuah keberanian untuk diri kita dalam menghadapi tantangan yang ada. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan wassalamualaikum